Kita tinjau lebih dalam perkembangan penanganan korban longsor di Bandung Barat, Jawa Barat lewat penjelasan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulki yang terhubung lewat sambungan dalam jaringan. Pak Teten, selamat malam dengan Tifal, Pak. Selamat malam, Kang Tifal, sehat? Alhamdulillah, semoga Anda sehat selalu bersama dengan teman-teman di sana, Pak. Terakhir kan yang saya pahami itu 9 korban tewas, 81 orang masih dicari. Kalau untuk malam ini ada perkembangan terbaru, Pak? Ya, masih sama gitu ya, masih sama, tapi masih yang 6 sudah teridentifikasi, 4 belum teridentifikasi. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, dan besok pencarian tadi jam 5 sudah dihentikan. Besok mulai pukul 7 mulai apel, kemudian langsung melakukan pencarian yang dikoordinasi oleh Kansar Bandung, Basarnas Bandung. Dan untuk prioritas esok hari, untuk teknisnya akan bagaimana proses pencarian besok, Pak? Besok kita akan menggunakan alat kon dulu, tidak menggunakan alat berat karena kondisi tanah dan longsoran kemungkinan hasil asesmen kami kemungkinan terjadi longsoran apabila kita menurunkan alat berat itu besar. Jadi kita menggunakan alat kon dan manual yang kita lakukan karena keselamatan petugas itu yang utama. Dan nanti kita akan bagi-bagi karena bagi-bagi shift, bagi-bagi worksheet-nya seperti apa. Malam ini kita akan lanjutkan rapat untuk pembagian worksheet-nya karena relawan dengan tim Basarnas, kemudian dari BPBD Provinsi, kemudian dari TNI dan BPBD Kabupaten Bandung Barat, serta TNI Polri itu cukup banyak. Diperkirakan ini yang ke sini sekitar 300 orang. Dan ini mengapa kita bagi-bagi, karena kita lokasi longsoran itu sekitar 3 km ya, 3 km dengan lebar sekitar 80 sampai dengan 150 meter gitu. Jadi ini cukup luas juga areanya, tapi hasil asesmen kami tadi sudah menetapkan beberapa segmen atau beberapa worksheet yang coba akan didetilkan lagi karena berdasarkan hasil keterangan daripada kepala desa serta dari saksi-saksi, kita melihat bahwa kemungkinan korban di daerah mana saja. Demikian. Oke, saya butuh penegasan lagi. Berarti sejauh ini catatannya 10 yang meninggal, 80 hilang, betul, Pak? Sementara ini ya, sementara ini 9 lah ya, 9 baru teridentifikasi 6. Jadi 4 3 berarti ya. 10. 10, oke. 10 ya. 4 masih belum teridentifikasi, demikian. Oke, 10 tewas, 6 teridentifikasi, 4 masih dalam proses, 80 masih dicari ya, Pak ya? Iya. Oke, dengan kondisi tanah masih labil ditambah cuaca berubah-ubah terus, Pak, ini prioritas untuk keselamatan tim SAR akan bagaimana nantinya? Ya, jadi kami tim SAR ya, Basarnas, Kansar sudah memetakan daerah mana saja yang aman terlebih dahulu, aman terhadap pencarian. Itu sudah memetakan hari ini malam ini tim lagi melakukan pemetaan sebetulnya worksheet mana saja. Setelah membagi worksheet itu, worksheet mana saja yang kemungkinan aman untuk dilakukan evakuasi, pencarian, pertolongan dan evakuasi. Demikian. Dan sejauh ini sudah ada titik yang terkonsentrasi untuk pencarian korban atau masih tersebar, Pak, posisinya? Iya. Kan itu kampung ya, perkampungan ya, yang rumah-rumahnya juga ada tersebar, ada yang berkumpul, ada yang juga tersebar gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu titik yang menjadi perhatian kami dari tim SAR gabungan. Demikian. Oke. Dan untuk daerah ini sebetulnya dari rekam jejaknya pernah punya kejadian longsor juga sebelum-sebelumnya atau ini baru kejadian pertama, Pak, yang sebesar ini? Longsor kecil iya ada, tapi longsor besar yang memakan korban kayaknya yang pertama deh ini. Yang pertama, tapi lokasinya memang di punggung gunung yang alih fungsi lahan, jadi gembur sekali gitu ya. Kemudian apabila terjadi hujan ya pasti turun ke bawah tanah dan airnya. Dan sesungguhnya warga sekitar atau warga yang di titik bencana ini sudah tahu bahwa daerah mereka rawan longsor atau justru baru ketahuannya ya pas karena kejadian ini, Pak? Suaranya kayaknya. Bapak bisa mendengar suara saya, Pak Teten? Pak Teten, masih mendengar suara saya, Pak? Kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Teten Ali Mulki.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat sudah diperbarui informasinya tadi bahwa untuk bencana yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat ini sudah tercatat 10 orang dilaporkan meninggal dunia, 6 diantaranya sudah teridentifikasi. Proses identifikasi masih berjalan untuk 4 korban lainnya. 80 orang masih dicari dan esok hari akan dilanjutkan pada Minggu pagi 25 Januari 2026. Kontur tanah yang masih labil ini menjadi tantangan di tengah cuaca yang terus berubah-ubah. Bahkan tadi kalau dari penjelasan BPBD Jawa Barat, Kepala BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulki, daerah ini sebetulnya pernah punya catatan longsor kecil dalam beberapa waktu. Kita butuh juga mengonfirmasi dalam track recordnya seberapa sering bencana ini terjadi dan tindak lanjutnya akan bagaimana untuk esok hari. Kita coba sapa lagi Pak Teten Ali Mulki. Pak Teten, suara Tifa sudah terdengar lagi Pak saat ini? Oh, sudah. Oke, begini Pak, Saya di sini di lapangan soalnya. Oke, ya kami memahami betul, tapi kami apresiasi juga Anda masih mau berbicara bersama kami. Sehingga apa imbauan dari Anda mewakili tim SAR kepada warga melihat kondisinya sudah seperti ini? Ya, jadi tetap jangan mendekati lokasi ya, yang utama ya, jangan mendekati lokasi karena ini sudah di polis lain gitu ya, sudah di polis lain dan jangan sampai mendekati lokasi dan antisipasi ini ya longsor-longsor susulan di tempat-tempat yang lain karena lokasi di wilayah Bandung Barat tuh memang tanahnya gembur sekali dan di atasnya tegakannya itu rata-rata sudah nggak ada, pohon-pohon tegakannya itu sudah sedikit sehingga ini menimbulkan kerawanan terhadap bencana banjir maupun longsor. Demikian. Baik, Pak Teten, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbicara bersama kami malam ini. Selamat malam Pak, hati-hati di sana. Siap, mangga, ya, sama-sama.